Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita mulai lagi podcast BBS dari Diffusi Institute. Saya perlu terangkan lagi, BBS itu bincang-bincang strategi, di mana setiap manusia mempunyai strategi atau cara mencapai tujuan, mulai dari hidupnya, mau bisnisnya, mau pekerjaannya, apapun. Karena kita hidup tanpa strategi, kita kan tidak tahu arah. Hari ini kita akan hadirkan yang menurut kami sangat pantas untuk dihadirkan dan penting kita dengarkan apa ya perjalanan hidupnya sampai apa yang akan dilakukan ke depan, yaitu Kang Afik. Apa kabar Kang Afik? Alhamdulillah, Pak Lulu, Sehat? sehat. Pak Lulu gimana? Sehat. Ini hujan terus nih Kang Afik. Hujan terus, tapi alhamdulillah sehat. Sehat harus ya. Karena banyak orang membutuhkan mungkin Kang Afik melakukan kegiatan. Kalau Kang Afik sakit bisa jadi terhambat. Oke. Kang Afik ini saya sudah dapat bocoran profilnya. Beliau cukup menarik untuk kita ungkap, kita bedah lah istilahnya. Siap. Yang bersangkutan itu punya kemampuan yang cukup baik dalam hal public speaking dan punya pengalaman cukup menarik di bidang radio ya Kang ya. Iya. Dan saat ini ada sesuatu kegiatan yang mungkin nanti di tengah-tengah kita ulas juga. Yang jelas beliau juga punya sertifikasi yang cukup oke lah di bidang keuangan. Jadi nanti kita dengarkan apa yang pertanyaan saya. Mudah-mudahan bisa membuka wawasan dan membantu menginspirasi orang-orang sekitar kita. Gini Kang Afik tentu kan dulu pernah masa kecil kan? Gak mungkin, kita manusia itu pasti lewat kecil dulu. Ceritakan masa kecil Anda sampai paling tidak di masa pertumbuhan, di masa Anda di mana, biar tahu Anda tuh siapa gitu di sini. Saya silakan. Siap. Ya, makasih banyak Pak Lulu dan juga semuanya ya. Kalau bicara masa kecil ya, masa kecil saya itu bisa dibilang itu akan tetap menjadi bagian terindah hidup saya ya. Saya bungsu dari 5 bersaudara. Saya lahir di kota Binjai atau yang sering Utara ya. dengan kota rambutan, betul, Sumatera Utara. Sama dari Binjai. Oke. Oh gitu ya. Nah, masa kecil saya tergolong anak sangat hiperaktif. Jadi memang setiap kali ada waktu libur sekolah, saya selalu mengisinya. Orang tua saya juga mengikutkan saya dengan berbagai macam kegiatan. Ya. Bahkan kalau saya nggak ikut kegiatan, hanya diam-diam di rumah yang ada saya sakit. Ya. Oke. Dan alhamdulillah masa kecil saya diisi dengan berbagai macam aktivitas yang semua aktivitas itulah akhirnya membentuk menjadi seperti sekarang. Oke. Mungkin saya boleh tahu orang tua dulunya backgroundnya apa? Iya. Nah itu pasti membentuk karakter Anda mulai dari kecil. Oh iya, orang tua saya, papa saya di kepolisian. Oh polisi ya? Betul. Harusnya anaknya jadi polisi juga? Enggak ya? Enggak harus. Nggak harus. Oh enggak harus. Orang tua saya kedua-duanya memberikan kebebasan untuk menentukan pilihan yang jelas positif. Tidak harus mengikuti karir kedua orang tuanya. Oke. Ibu saya sempat di bidang hukum juga, kemudian akhirnya memilih untuk pensiun dini dan memilih untuk berwirausaha dan juga ngajar ya di Bayangkari. Oh gitu ya? Oh ya. Istri polisi ngajar di Bayangkari dan itu salah satu profil orang tua saya. Jadi terlihat ya dari kedua orang tua saya pasti sangat disiplin. Jadi sekarang mendukung dengan apa yang dilakukan dengan Afik sekarang ini? Dua-duanya mendukung? Saat ini kedua orang tua saya sudah lama almarhum ya, tapi memang apa yang sudah mereka didik, apa yang sudah mereka siapkan itu mungkin yang membawa saya sampai hari ini membuat berbagai macam aktivitas saya sesuai dengan arahan mereka lah. Menarik. Ini yang paling penting ingin saya tanyakan. Tentu masa kecil semua insan itu punya kenangan terindah. Betul. Saya juga punya, gitu kan waktu itu diajak kakek ke puncak, misalnya perjalanan Bandung-Jakarta itu 5 jam. Iya. Dan sampai sekarang saya masih ingat. Punya pengalaman yang menarik waktu kecil dan mungkin yang itu yang selalu terkenang setiap ada Memorable banget ya. Iya, oke. Kalau dibilang menarik, masa kecil saya menarik sekali semuanya. Ya, tapi ini mungkin salah satu di antara yang paling menarik, Pak Lulu. Jadi saya itu kelas 3 mau naik kelas 4 SD. Itu pertama kali saya ikut lomba pidato. Ya, lomba pidato zaman-zaman itu pemilihan dai-dai muda dan cilik itu belum ada. Iya, belum ada. Jadi belum ada standar atau role model yang kita bisa jadikan contoh. Oke. Nah, sementara saya dari umur 4 tahun sudah terbiasa ikut perlombaan A, B, C, D, nyanyi dan lain sebagainya. Tapi untuk pidato baru itu pertama. Nah,
tiba-tiba saya diminta untuk ikut lomba pidato. Dan itu hanya tinggal 3 hari lagi baru diinfokan, dan saya nggak pernah sama sekali. Istilahnya latihannya juga mepet lah gitu ya. Latihan mepet, saya juga nggak tahu apa yang harus saya sampaikan. Akhirnya waktu itu orang tua saya minta ke salah satu ustadz kondang di daerah itu pada zaman itu untuk dibuatkan konsep. Oke. Ya, 5 halaman. Ya. Saya menghafal sejadi-jadinya, alhamdulillah 2 hari hafalan tuntas. Tinggal 1 hari berikutnya membentuk karakter cara menyampaikan, di mana saya nggak punya role model. Ya. Ustadz-ustadz zaman itu yang ada di sekeliling wilayah saya itu umurnya semua sudah di atas 50 tahun. Saya bingung saya harus seperti apa. Akhirnya saya mencoba dengan gaya sendiri, dengan kepercayaan diri sendiri, dan qadarullah Allah kasih kesempatan saya juara 1 waktu itu. Nah, di sana baru di sana waktu itu baru saya mulai mengikuti berbagai tahapan berikutnya. Waktu itu juara 1-nya di tingkat kecamatan. Kemudian maju lagi nih ke tingkat Kota Madia. Kota Madia masih dikasih kesempatan Juara 1 juga. baru masuk ke tingkat provinsi. Di tingkat provinsi pun pada saat itu sama rezekinya juara 1. Tapi di sana sudah mendapatkan cecara, sudah mendapatkan kritik. Persaingan makin ketat. Pedas gitu. Di satu sisi saya memang saya ikut ini kan nggak terfikir sampai sejauh ini. Ya. Menangnya itu nggak terfikir, bahkan jangankan menang, bisa tampil dengan cukup baik aja saya nggak terfikir, karena itu perlombaan pertama saya nggak tahu konsepnya seperti apa. Ikut aja pokoknya gitu. Iya betul. Hebat. Saya cuma dikasih bekal kalau kamu nanti mau berbicara openingnya Rob Bisramli Sodri wa Yasir Amri Ministanil Poli itu doang. Oke. Nah setelah itu baru dapat kritikan dan akhirnya itulah awal pertama kali saya menyentuh public speaking. Oke. Saya kira penting nih kita share betul karena dengan pertumbuhan yang dianggap di daerah, keberanian tanpa ada role model istilahnya gitu kan. Benar. Terus tapi untungnya ada tokoh di situ, ustadz yang membantu, orang tua mendukung, dan alhamdulillah bisa juara. Kita ikutin cara beliau ya nanti kita ke depan siapapun lah. Penting nih. Satu pertanyaan sebelum kita mengarah ke aktivitas yang lagi dikerjakan. Setiap orang termasuk saya juga punya rasa ketakutan masa kecil. Betul. Saya waktu itu mungkin sebagai contoh aja, saya kok takut ya ibu saya meninggal gitu, misalnya gitu. Betul. Jadi dekat sama ibu karena nggak mau ditinggalin kan gitu. Ada hal-hal seperti itu nggak di Mas Hafik, di Kang Hafik nih gitu? Iya, saya itu sebenarnya punya ketakutan itu kalau dengan orang tua takut jauh mungkin bisa dibilang nggak pernah terfikir kan ya. Tapi memang saya sambil dekat, betul. Sambil ngopi kita ya Pak ya. Nah, jadi bisa dibilang saya sangat dekat dengan kedua orang tua saya, apalagi memang yang paling panjang usianya saat itu kan ibu saya ya. Jadi masa kecil saya sampai ke masa remaja menjelang dewasa itu memang saya dekat sekali dengan ibu. Tapi kalau dibilang ketakutan, adalah ketakutan saya ketika saya mengerjakan sesuatu tidak maksimal. Takut gagal. Bukan takut gagal, Tidak maksimal. takut tidak mencapai standarnya saya. Apakah memang sudah punya standar tinggi waktu itu? Dari kecil sih bisa dibilang seperti itu. Selalu mengambil target yang cukup berat lah kalau diuji. Jadi kalau misalnya guru saya, pelatih-pelatih saya, even orang tua saya, kamu standarnya 7, ya. Tapi saya memang selalu nggak pernah puas di situ. Jadi kekhawatiran saya adalah ketika saya tidak bisa mencapai standar yang saya punya sendiri. Standarnya harus satu tingkat di atas yang memang distandarkan. Pernah terjadi, anggaplah ketakutan ini muncul karena Anda tidak mencapai sesuatu itu. Pernah. Kan gimana cara mengatasinya? Jadi waktu saya ikut salah satu pemilihan ya, siswa teladan lah katakan waktu itu tingkat SD, se-Kota Madia Bandung, semua tahapan saya sudah lewati dengan baik. Se-Kota Madia Binjai, maaf. Nah, semua tahapan saya sudah lewati dengan sangat baik, tapi karena memang waktu itu saya tidak cukup fit, tiba-tiba semuanya disuruh berpidato dengan konsep judul atau temanya itu diacak. Nah, menurut teman-teman saya udah cukup baik di kalangan mereka, standar untuk anak-anak saat itu. Tapi karena memang saya merasa ada beberapa pengucapan yang tidak tercapai dengan baik gitu ya. Selesai itu saya justru nangis. Karena merasa tidak puas. Saya berasa ini standar saya jauh sekali, jelek sekali nilainya. Dan memang akhirnya saya ada di posisi nomor 2 untuk part pidato saat itu. Dan itu agak melukai hati saya saat itu. Tapi justru itu jadi pembelajaran.
Saya setuju, karena manusia itu harus gagal sekali-sekali. Iya. Karena di situ ada gimana cara memanage perasaan, kalau gagal itu gimana, dan itu biasanya ada caranya kan gitu. Iya. Tapi mungkin nanti kita bicara lain soal itu. Ini menarik pemirsa, karena Kang Afik ini sekarang lagi rada sibuk nih. Sibuknya ada kegiatan yang menurut saya juga cukup unik. Bukan unik dalam arti berarti aneh, enggak. Tapi ini penting gitu kalau ini bisa berjalan lancar dan menghasilkan talent-talent yang menurut saya juga bisa jadi role model siapapun. Bisa ceritakan apa yang sedang Anda kerjakan sekarang? Iya, silakan. Ya. Jadi pemirsa, saya saat ini menjadi founder untuk Miss Muslimah Indonesia. Jadi Miss Muslimah Indonesia ini benar-benar baru di-create dengan konsep yang insya Allah cukup matang. Memang Allah titipkan untuk akhirnya saya menuangkan konsep ini karena memang tujuannya banyak sekali. Tidak untuk komersil, tidak untuk bisnis ya. Tidak semata-mata bisnis. Tidak semata-mata bisnis, bahkan saya tidak berpikir bisnis di awalnya. Sama sekali tidak berpikir bisnis. Saya benar-benar ingin menjadikan ini satu momen yang bisa mempersatukan banyak keberagaman di Indonesia. Bahkan mungkin kalau nanti Allah izinkan bisa berskala lebih luas, jangkau lebih dari tingkat nasional. Mencari muslimah yang bisa menjadi role model, perubahan yang sangat positif, pembawa harmoni. Karena Islam itu rahmatan lil alamin, pembawa harmonisasi, kemudian juga mempersempit ruang perbedaan, tapi tetap kokoh pada akar akidah masing-masing. Makanya akhirnya acara ini kita bikin dengan slogan cantik, cerdas, anggun, nasionalis, talented, intelektual, credible. Jadi ini kayak paket muslimah idamannya saya yang akan bermunculan di air ini, akan menyuarakan banyak hal positif lewat acara tersebut. Jadi itu mungkin tadinya menjadi pertanyaan saya tapi sudah terjawab. Mungkin dasarnya Anda ingin mengadakan acara atau event ini adalah seperti itu ya. Jadi ada beberapa hal yang berbeda. Nah, tentunya kan kegiatan seperti Miss Muslimah adalah yang menurut orang mungkin belum lihat karya Kang Afik yang seutuhnya nanti pada saat ada acara itu tanggal berapa. Saya juga nanti kita minta informasi apa sih yang membedakan Kang Afik dengan yang lain dan apa sih strong point dari yang Kang Afik bilang itu? Apakah nanti yang tadi mungkin harapannya secara global sudah buat, tapi saya ingin lebih spesifik soal apa sih yang anggaplah juaranya tuh seperti apa sih impiannya? Silakan. Jadi gini, mungkin yang membedakan satu, Miss Muslimah Indonesia tidak prioritas mencari sosok model. Itu satu. Karena kalau kita bicara sosok model sudah banyak sekali. Tapi tetap diperlihatkan, tetap diperhatikan dengan sangat penting. Cuma prioritas kita bukan untuk menjadikan mereka nanti model. Model itu artinya dipajang di jalan atau di jalan juga, fashion show, nah tidak seperti itu. Tapi prioritas saya justru ingin menjadikan mereka public speaker handal. Ini I see. Makanya saya sangat concern dengan satu kemampuan mereka berbicara, kemampuan akademis mereka, non akademis mereka. Nah, makanya di cantik itu kan terdepan adalah cerdas. Setuju. Karena jadi cerdas itu Anda harus cerdas dulu, baru boleh ikut ini. Baru boleh ikut ini, gitu. Karena memang proses seleksinya juga kita cukup panjang kemarin ya. Kita melewati 3 psikotes, kemudian juga rangkaian tes tulis lainnya, kemudian ada tes membaca Al-Quran dan itu wajib sekali dan mungkin ini yang tidak ada salah satunya di event lainnya gitu. Kemudian juga bahasa Inggrisnya pasti, public speaking tes juga dan lain sebagainya. Dan memang di Miss Muslimah Indonesia ini kita sangat concern agar mereka nanti bisa mengkampanyekan segitu indahnya muslimah dengan paket yang komplit tadi. Good. Nah, tadi dari kriteria cantik itu menurut saya nggak gampang ya. Betul nggak? Betul. Karena kalau dari yang sejenis, anggaplah yang umum banyak. Betul. Tapi yang saya dari Kang Afik yang tadi menjadi kriteria, saya kira menjadi kesulitan tersendiri. Betul nggak? Kira-kira bagaimana Anda menghadapi kesulitan ini? Satu gini. Saya waktu itu mentargetkan peserta itu bisa mencapai ratusan orang. Tapi realnya hanya 49. Yang daftar banyak?
49. Enggak, yang dari 49 setelah di filter diseleksi Itu dapat 25 ya yang jadi finalis. Tapi memang 49 itu bisa dibilang memang yang kualitas semua juga. Karena memang dari awal mungkin sudah disounding ya di beberapa media promo juga di sosial media kalau saya mencari yang seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, ya. Jadi kalau saya hanya mencari cantik fisik dan setelah itu mereka hanya menjadi model terima endorse, itu bukan saya. Oh, Bukan yang saya cari. Jadi Ya, ya. memang saya memang menaikkan sangat tinggi standar yang saya mau supaya apa gitu? Supaya orang melihat wah muslimah ternyata tidak kalah saing. Wanita berhijab ya tidak kalah saing dengan wanita-wanita yang mengikuti beauty pageant umum lainnya. Kualitasnya peserta ini juga bisa bersaing di urusan yang lebih tinggi lagi kan gitu kan. betul. Sehingga mereka bisa masuk di segala segmen, segala bidang gitu. Menarik. Kita lihat nanti. Iya. Harapannya kan tentunya dari yang tadi sudah dilaksanakan, mulai seleksi sampai tentu ada penjurian level of air lah gitu ya. Nanti ada urusan yang finalnya. Bagaimana? Ada prakarantina 6 tahapan. Oh, 6 tahapan. Boleh ceritakan? Iya, prakarantina itu untuk menyempurnakan atau memaksimalkan pembekalan. Jadi prakarantina itu kita lakukan secara online. Oke. Tapi kan ada beberapa wilayah yang tidak kita bisa pertemukan Oke. secara tatap muka langsung. Nah, prakarantina itu ada materi-materi yang sangat penting menurut saya untuk mereka. Ada personal branding, ada public speaking, kemudian bagaimana mereka membuat CV, portfolio, dan juga komposit karena ini bisa dibilang akan menjadi kartu identitas untuk mereka nanti mengembangkan karirnya. Kemudian juga speech bahasa Inggrisnya juga karena nanti semua 25 finalis ini akan opening dengan bahasa Inggris semuanya. Ya. Karena itu penting sekali. Kemudian juga pelatihan tahsin baca Al-Quran juga kita lakukan ya. Oke, Pak. Karena saya ingin mereka tidak hanya sekedar cantik berkerudung tapi mereka mampu membaca Al-Quran dengan sangat baik. Oke. Someday ini mereka akan tularkan, wariskan kepada generasinya anak-anak mereka dan ini proses pembentukan generasi yang sejak dini dan juga secara matang. Jadi prakarantina itu lewat online itu kita lakukan dengan sangat matang ya. Tujuannya apa? Sehingga pada saat di karantina nanti mereka tinggal pematangan materi-materi tambahan saja. Menarik. Nah, tadi kan kesulitan yang dihadapi di internal lah gitu ya. Iya. Cara mencari talentnya, cara mencari peserta. Bagaimana dengan tanggapan industri? Ada kesulitan tersendiri nggak? Karena tentunya industri juga perlu mendukung. Tanpa industri saya kira ini tidak akan menjadi suatu bukan tontonan ya, tapi sesuatu performance lah yang menarik. Betul. Ingin dengar nih gimana tanggapan industri? Tanggapan industri sih di awal-awal justru memang jauh dari apa yang saya harapkan ya. Penolakan ada, kemudian ada statement-statement yang mengatakan terlalu idealis ya. Karena mencari wanita seperti itu nyaris tidak ada. Saya bilang itu adalah mindsetnya kita. Ya. Banyak ketika kita mau cari, kita mau gali, dan kita mau bimbing, develop dengan baik, kita akan menemukan wanita-wanita seperti itu. Cuma karena memang ini adalah the first-nya event Miss Muslimah Indonesia, jadi memang orang belum melihat sejauh mana. Nah, jadi memang penolakan saya terima cukup banyak di awal. Saya memperkenalkan konsep ini. Tapi setelah sudah selesai audisi, justru orang sudah mulai melihat. Karena saya sudah mulai tampilkan satu persatu profil finalis-finalis saya di sosial media. Dan pada saat saya mempresentasikan ke berbagai pihak, sudah semakin diterima dengan sangat baik. Jadi industri ada hambatan, tapi gas terus ya. Gas terus. Karena kualitas nomor satu. Kualitas nomor satu. Kalau mau banyak-banyakan sih bisa lah mungkin ya. Karena industri kadang-kadang kan yang remeh-temeh, yang viral atau apa sebenarnya ini nggak kesana kan gitu. Iya. Ya tentu harus dibuktikan dulu ya. Betul. Harus pembuktian. Mudah-mudahan berhasil. Amin. Kang, udah capek-capek gini, udah idealisme dikeluarin, tentunya ada harapan atau ada output yang diharapkan yang ingin apakah nanti masih bersama dengan Kang Afi atau setelah dia si talentnya atau si pemenangnya sudah berkarya. Tentunya bukan berkarya setahun 2 tahun kan. Itu nanti mungkin sampai dia makin tua. Apa sih sebetulnya benang merahnya atau harapan dari Mas Afiq untuk mengadakan Miss Muslimah ini, output yang diharapkan dari para peserta atau para pemenang? Iya. Jadi Miss Muslimah Indonesia ini kita tidak hanya selesai sampai malam grand final. Kita sudah siapkan program 1 tahun ke depannya.
program-program tersebut memang semua muaranya akan menjadikan mereka muslimah bertalenta dan juga cerdas dengan intelijensi yang baik, intelektualitas yang baik. Nah, maka kita siapkan program-program 1 tahun yang sangat matang, sehingga saya berharap nanti akan ada banyak sekali hal positif yang mereka dapatkan, akan ada perubahan-perubahan signifikan yang juga positif, dan orang melihat, oh kontes tidak hanya sekedar tampilan fisik, tapi benar-benar kualitasnya bisa diuji, bisa ditampilkan di berbagai macam bidang. Nah, kemudian kalau untuk sampai ke tahap yang lebih jauh lagi, saya selalu berpikir begini, usia itu angkanya yang bertambah, tapi jatahnya berkurang. Setuju. Dan semakin berkurangnya jatah, saya selalu berpikir saya ingin berkejaran dengan waktu agar jilid terakhir dari perjalanan hidup saya tutup dengan karya. Ya. Legacy yang insya Allah bermanfaat untuk siapa. Sampai akhir hayat berkarya terus. Ya, bahkan berjalan dengan waktu. Ini waktu saya tinggal sedikit lagi kayaknya. Iya. Maksudnya tidak. Kalau kita pakai acuan ya selulah, mungkin umur saya tinggal 20 tahun lagi jatah tinggal di dunia ini gitu ya. Tapi saya berpikir ketika 20 tahun ini harus ada banyak sekali legacy yang harus saya tinggalkan sehingga ini bermanfaat untuk siapapun. Pemirsa, kita ingin lihat nanti apa yang kita bincang-bincang ini mudah-mudahan tercapai. Kapan akan dilaksanakan? Grand finalnya kita akan tanggal 21 Desember. Oh, sudah dekat. Tinggal beberapa hari lagi. Keringat Anda sudah mulai besar-besar? Sudah besar dari jagung ya. Tidur sudah rada kurang? Kalau tidur sih tetap normal. Normal ya, oke. Berarti tenang dong menghadapi ini. Alhamdulillah saya cukup tenang menghadapi ini karena semakin dekat waktunya justru saya melihat saya sudah mendidik, sudah menemukan potensi-potensi hebat itu satu. Ya. Kemudian yang kedua, support semakin berdatangan semakin dekat ke hari hanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar. Karena podcast ini terbatas waktunya. Iya. Tapi kan tidak ada salahnya kita bicara tentang kehidupan. Betul. Yang tadi mudah-mudahan kita doakan Kang Hafik lancar. Amin. Muslimahnya berjalan sesuai harapan dan apapun dan industri makin mendukung. Saya kira kita nanti nonton lah gitu ya. Kita lihat hasilnya, sebarkanlah informasi yang positif sebesar-besarnya Kang Hafik. Yeah. Kang, soal kehidupan. Anda sudah puas nggak dengan hidup seperti ini? Apakah sesuai harapan nggak nih sekarang ini? Atau Mas agak keluar jalur dikit atau sebetulnya nggak gini nih hidup ini? Kira-kira seperti apa nih yang sekarang Anda jalanin? Iya, saya itu berjalannya waktu, ya sudah lebih berfokus bagaimana hati ini punya nutrisi yang sesuai. Ya. Jadi kalau beberapa tahun ke belakang lebih kepada ambisi mengejar karir, kadang-kadang terjebak dalam seragam yang bukan baju kita. Tapi karena memang finansialnya memberikan angka yang cukup menarik, kita ada di sana. Tapi berjalan waktu saya pikir rasanya saya agak zolim sama yang namanya hati. Ya, apa sih ini? Jadi saya lebih ingin sesuatu yang saya lakukan itu benar-benar memuaskan. Ya, sesuai dengan passion saya. Dan juga tetap bermanfaat untuk banyak orang. Jadi yang saya lakukan sekarang ini memang passion saya. Saya sangat tergila-gila dengan yang namanya pendidikan, dengan sesuatu yang bernuansa. Jadi terus belajar gitu ya. Terus belajar dan terus membagikan hal-hal positif. Dan even ya acara-acara yang kita lakukan ini juga salah satu tujuannya kan untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas kalau ketika kita ingin terus menumbuh kembangkan talent, kita ingin terus fokus pada kecerdasan itu penting sekali selain integrity, selain attitude. Tentunya ada banyak sekali program-program yang bisa kita kemas secara menarik, secara berkualitas, yang akhirnya balik lagi bisa mencerdaskan banyak orang dan bisa memberikan banyak manfaat. Jadi kalau dibilang puas, saya belum puas dan tidak akan pernah puas. Ya. Karena pertanyaan berikutnya, pasti Anda punya mimpi yang selama ini dicoba dibangun tapi belum terwujud. Agak spesifik nih. Mimpi apa sih yang selama ini diwujudkan dalam kondisi saat ini, tapi belum terwujud? Saya itu sebenarnya, saya itu sebenarnya ingin punya satu lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan. Non formal. Vokasi atau ya?
Betul. non formal ya. Saya pengen lembaga pendidikan yang non formal yang bisa meningkatkan kompetensi, memunculkan begitu banyak talent-talent, dan menghasilkan orang-orang yang bisa mengemas pengetahuannya dengan cerdas, dengan cara terbaik, sehingga bisa memberikan banyak manfaat untuk orang. Oke. Mungkin di dalamnya ada, tadi saya bilang ada public speaking, kemudian juga ada personality development class di dalamnya, dan lain sebagainya, soft skill ya. Kenapa? Karena itu sangat dibutuhkan. Hari gini ada begitu banyak orang yang cukup pintar secara akademis, ya, tapi secara soft skill, personality tidak terbentuk dan tidak bertumbuh dengan cukup baik, dia akan stuck di situ saja. Sampai pensiun dia mengabdikan dirinya sama satu perusahaan, selesai itu dia nggak bisa mengembangkannya lagi. Nah, makanya saya pengen ada lembaga pendidikan yang saya bangun nantinya, dan itu bermanfaat untuk banyak orang. Masih dalam kerangka akan mewujudkan kan nantinya? Sudah mulai ada. Sudah mulai ya? Apakah ini si Miss Muslimah bagian dari itu? Ini bagian dari itu ya? Bagian dari itu, yang nanti juga insya Allah kita akan buat Miss Muslimah Indonesia Training Center. Wah, keren. Kapan tuh diwujudkannya kira-kira? Insya Allah awal tahun ya. Awal tahunnya 2024. 2024. Training centernya sih sudah ada. Oke. Cuma memang belum berlabel Miss Muslimah Training Center. Kemudian juga belum melibatkan mereka alumni-alumni sebagai pengajar. Karena nanti saya berharap mereka alumni-alumni tahun 2023 ini akan terlibat sebagai pengajar, sehingga mereka akan terus bertumbuh, berkembang, dan mereka juga akan berpenghasilan di sana. Jadi salah satu jalur karir dari itu salah satunya bisa mengajar ya. Gini Kang, dari tadi mimpi belum terwujud, tapi kayaknya mudah-mudahan terwujud. Tapi saya kira setiap manusia pernah mengalami fase yang paling buruk ya. Boleh nggak ceritain pernah mengalami sesuatu yang benar-benar nggak enak, tapi sebetulnya itu ada fase setelah itu jiwa spiritual kita makin meningkat malah gitu. Seperti levelnya mungkin seperti tragedi misalnya gitu kan, atau apapun lah. Coba Kang Afri cerita. Saya pernah ada di satu kondisi yang mungkin posisi itu mungkin banyak sekali diincar atau diidamkan banyak orang. Iya, di satu perusahaan saya pernah sampai di satu level yang cukup baik secara finansial, tapi memang vibes-nya saya bilang tadi, saya seperti terjebak dalam seragam yang bukan pakaian saya. Dimana saya kadang-kadang masih berpikir, oh ini toh ternyata teman saya. Kayaknya pada saat tadi makan siang, teman saya ini nggak begini wujudnya. Kenapa hari ini pada saat berhadapan dengan bos, saya seperti baru berkenalan, padahal saya udah kenalan sama dia 3 tahun, 5 tahun yang lalu. Dari teman lama, tapi ada teman lama di satu circle yang memang sama, di posisi yang sama, tapi kadang-kadang di satu hari dia bisa berwujud, hanya untuk mungkin mempertahankan posisi dapur ngebul lah bisa dibilang. Urusannya materi. Dan materi mengorbankan teman gitu. Dan itu saya temukan di hampir 80% teman-teman saya yang ada di posisi saya pada saat itu. Dan saya berpikir, Anda marah waktu itu? Marah sama siapa? Karena ada hal yang saya pikir mungkin inilah cara mereka mempertahankan karirnya. Tapi sayangnya saya lebih kepada saya mempertahankan karakter saya. Saya tahu persis gitu ya, saya tidak akan menundukkan kepala selain kepada manusia, selain kepada Allah gitu ya. Even saya harus bukan mengorbankan, tapi mungkin saya harus sedikit melupakan karir yang sedang saya bangun saat itu. Pada saat itu Anda merasa sedih? Sangat sedih. Jadi ada satu apa cara menangani kesedihan itu seperti apa sih? Jadi satu ketika kita sempat meeting ya di salah satu kota di Indonesia, dan di sana saya harus pulang sekitar jam 12:30 pagi, melihat ke belakang teman-teman saya sedang hampir tidak sadarkan diri rata-rata. Lagi happy demi karirnya tadi. Dan di sana saya berpikir pada saat saya sampai ke hotel, hari ini seperti saya hampir tidak mengenal teman-teman saya, padahal kita sudah duduk meeting rapat 2-3 tahun. Tapi hari ini saya baru melihat mungkin ini mereka sebenarnya.
Nah, dan akhirnya saya berpikir, ya Allah, saya pengen ada di tempat yang sesuai dengan hati saya. Terus bagaimana hubungan selanjutnya dengan teman-teman tersebut? Ya, as a friend sih biasa. Pasti ya. Walaupun memang keputusan saya untuk meninggalkan semua itu dianggap sesuatu yang berbeda. Tapi memang karena saya dari awal ada di antara rekan-rekan saya itu memang sudah berbeda. Oke. Pola pandangnya, cara mengambil keputusan, cara develop tim, dan lain sebagainya beda. Ini agak ke dalam nih. Saya yakin setiap manusia punya gua nih kekurangannya ini nih. Istilahnya gitu bahasa. Boleh ceritakan apa kekurangan Anda dan itu ingin Anda hapus nih. Kalau bisa sekarang juga nggak ada nih gitu. Bener-bener. Kalau kekurangan saya dulu, ya, saya itu terlalu suka memberi kesempatan walau hati kecil saya bilang ini orang tidak pantas untuk dapat kesempatan. Oh. Tapi saya selalu melanggar kata hati saya dengan alasan pengen jadi orang baik. Gitu. Berjalan waktu saya semakin paham perbedaan antara baik dan bodoh itu Mirip-mirip. harus jelas. Kadang-kadang dianggap mirip-mirip gitu. Tapi selama sempat beberapa tahun saya jadi mengaburkan. Coba deh kasih kesempatan pada itu udah tahu hasil tes psikologinya semuanya memang tidak support untuk ada di posisi itu. Tapi karena saya mungkin berpikir oke, mungkin dengan seperti ini taraf hidup keluarganya terbantu dan lain sebagainya kita kasih tuh. Ya. Tapi ternyata analisa di awal itu sering benar. Ya. Jadi itu sebenarnya ciri khas orang kita sih. Ya nggak? Betul. Kebanyakan. Jadi pelajari nih dari Kak Hafik karena itu ternyata banyak ruginya gitu. Ya kan? Dan saya mengambil satu pattern nih ya, di mana kalau yang namanya kebodohan, yang namanya kesalahan itu bisa dirubah, bisa dididik, tidak karakter. Tapi kalau judulnya pengkhianatan itu karakter. Oke. Dan dia Tidak akan hilang ya? dia akan berulang dan kambuh di tempat-tempat tertentu. Dalam momen-momen tertentu saya sudah review, sudah observe, dan saya sudah bisa mengambil satu garis. Oke. Jadi sekarang sudah bisa memperbaiki hal itu tersebut. Sudah. Jadi agak tegas. Agak tegas. Iya. Biarin orang nggak suka nggak apa-apa. Tapi Sebenarnya sifat asli saya dulunya seperti itu. Iya. Saya lebih nggak enakan gitu ya. aslinya saya memang tipikalnya saya lebih memilih punya teman hanya 5, tapi itu quality sebenarnya. Cuma karena tadi berjalan waktu ada yang bilang kesannya kalau begitu kayak angkuh gitu ya. Oke, coba mama dengar ya. Dari sampai di satu titik saya berpikir ternyata karakter saya yang dulu itu justru akan menyelamatkan saya dari kekecewaan yang saya buat sendiri karena terlalu percaya. Tadi akhirnya back to karakter yang dulu. Mudah-mudahan. Terakhir, tapi bukan berarti kita bertemuan sampai di sini. Oh iya. Punya prinsip hidup tentunya ya yang bisa di-share yang positif terhadap teman-teman. Yang terakhir lagi adalah apa arti bahagia menurut Anda? Iya. Arti bahagia menurut saya gini. Beberapa hari yang lalu barusan saya nih buat obrolan di sosial media saya. Iya. Ketika kita ingin bahagia, yang pertama kita tahu apa yang membuat kita bahagia. Kemudian yang kedua kita tidak terlahir untuk memuaskan dan membahagiakan semua orang karena itu mustahil. Yang ketiga, maksimalkan setiap potensi dan waktu yang ada pada diri kita untuk mencapai sesuatu yang pastinya ketika itu tercapai kita akan happy. Dan yang terakhir adalah arti bahagia adalah berprestasi. Berprestasi ya. Baik, pemirsa, saya kira cukup menarik pembicaraan. Sebenarnya ingin terus bertanya nih, tapi adanya kesibukan beliau dan beliau juga akan kembali ke kesibukan yang menjelang event yang mungkin menjadi cita-cita lah ya. Iya, ini salah satu. Mudah-mudahan sukses, Kang. Kita doakan semua. Kalau ada yang bisa kita dukung. Dan tentunya akan menjadi pelajaran kita dalam kehidupan dan apapun. Tentunya kita berharap nanti kalau setelah diselenggarakan kita ngobrol lagi. Siap. Kita kalau perlu ada evaluasi atau apa juga boleh kan gitu share di sini. Terima kasih Kang Hafik. Sami-sami. Yang sehat selalu, sukses dan yang paling penting selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Saya kira demikian teman-teman. Mudah-mudahan menjadi satu hal yang bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.